Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Social Network yang rilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang anak muda bernama Mark Zuckerberg yang diperankan Jesse Eisenberg sedang bersedih karena pacarnya memutuskannya. Dari suasana sedih, justru ia mendapatkan ide yang membuat sebuah jejaring sosial bernama Facebook bersama sahabatnya Eduardo, diperankan Andrew Garfield. Mereka bahu-membahu mengembangkan Facebook sebagaimana peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Di awal film, ditampilkan Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa tingkat 2 Universitas Harvard, sedang bersama kekasihnya Erica Albright. Mereka sedang asik ngobrol di sebuah kafe membicarakan tentang mahasiswa yang hobi mendayung hingga media sosial yang ada di kampusnya. Di sela-sela obrolan, Erica meminta pada Mark untuk bergaul dengan banyak orang, jangan hanya buku yang digaulinya. Untuk menjawab keinginan Erica, Mark akan bergabung dengan Pinball Club dan membawa Erica ke banyak tempat dan mengenai banyak orang. Namun entah mengapa, ucapan Mark tadi sepertinya menyinggung perasaan Erica, sehingga dia berlangsung minta putus, karena kencan dengan Mark membuat ia pusing. Sebelum Erica beranjak, ia mengucapkan alasan ingin putus dengan Mark. Setelah diputuskan cintanya oleh Erica yang membuat Mark kesal, kekesalannya ia ungkapkan di blognya dengan menjelek-jelekan Erica yang mempunyai bra ukuran kecil. Dalam keadaan kesal dan galau, justru si Mark ini dapat ide membuat situs bernama Fastmask. Situs ini untuk memilih kesaksian mahasiswa di kampusnya dengan cara mengambil foto mahasiswa di situs kampusnya, ditemani Billy teman sekamarnya. Lalu datang Eduardo. Ia datang ke sana sebetulnya untuk menemani dan menghibur Mark yang baru putus setelah ia membaca blognya Mark. Justru kedatangan Eduardo dimanfaatkan oleh Mark untuk membuat algoritma untuk perikingan mahasiswa terseksi pilihan pengunjung di situsnya dengan cara menampilkan 2 foto mahasiswi untuk dipilih pengunjung berdasarkan keseksiannya. Awalnya Eduardo menolak karena ia khawatir akan dibenci mahasiswa di kampusnya. Namun karena Mark kekeh minta bantuannya, akhirnya Eduardo pun membuat algoritma yang dipinta oleh Mark. Sejak Mark menulis keluh kesahnya putus dengan Erica, berakibat pada Erica yang mendapat bully dari teman sekampusnya dengan membawa bra dengan ukuran kecil, membuat Erica sedih. Sementara situs Fastmask sejak dipublikasikan langsung mendapat respon dari ribuan pengunjung untuk memberikan vote. Dalam 2 jam saja sudah masuk 22.000 pengunjung. Hal ini membuat Eduardo cemas dan ketakutan terdeteksi pihak kampus dan mengusulkan agar situsnya dinonaktifkan. Namun kecemasan Eduardo tak digubris oleh Mark. Ternyata bosku, kecemasan Eduardo menjadi kenyataan. Tim IT Harvard melaporkan kepada kepala Harvard bahwa server situs Harvard mati karena padatnya lalu lintas di situsnya. Tak berapa lama kemudian, situs Facebook pun tak bisa dibuka, membuat Eduardo panik. Sedangkan Mark dengan wajah datarnya tetap tenang. Akibat perbuatannya itu, Mark dipanggil pihak kampus. Tapi yang asik dari si Mark ini, meskipun dia dipanggil pihak kampus, dia tetap tenang dan cuek dengan memakai sandal. Keren habis. Bahkan saat pihak kampus memberikan waktu pada Mark untuk melakukan pernyataan, dia dengan lantang mengatakan seharusnya dirinya diberi penghargaan, bukan diberi sanksi. Karena dengan demikian celah kelemahan keamanan situs kampusnya dapat diketahui. Namun sanggahan dari Mark diabaikan oleh pihak kampus. Mark pun akhirnya mendapat ganjaran atas perbuatannya dengan sanksi skor 6 bulan masa percobaan. Kabar tentang Mark, sang pembuat situs Fastmask, membuat kakak beradik yakni Cameron dan Tyler penasaran ingin bertemu dengan Mark. Mereka mencegah di depan pintu kelas Mark, lalu mereka membawa Mark ke rumahnya dan diperkenalkan dengan Divya Narendra.
Ternyata mereka pun mempunyai situs Cosmeds, yakni situs yang menyediakan informasi tentang mahasiswa dengan menunjukkan jurusan perkuliahannya. Mereka pun mengetahui bahwa Mac ketika di SMA menemukan aplikasi untuk memutar MP3 dan mengenali selera musik pemutarnya. Penemuan itu pernah ditawar oleh Microsoft, namun Mac tidak menjualnya. Ia lebih senang menggugah di internet secara gratis. Mantap. Lalu Taylor mengajak Mark untuk bergabung mengembangkan situs Harvard Connection, semacam situs kencan bagi cewek di luar Harvard yang ingin pacaran dengan cowok Harvard dengan cara online menggunakan akun, dan setiap anggota mendapat halaman sendiri dengan menampilkan ketertarikan, identitas diri, teman, dan foto. Mark awalnya kurang tertarik karena situs-situs sama dengan situs MySpace dan Friendster. Ketika Cameron menjelaskan situs yang dikembangkannya berbeda dengan situs lainnya karena dalam situsnya bersifat eksklusif. Setelah mendengar penjelasan dari Cameron dan Taylor, akhirnya Mark bersedia bergabung. Namun di tengah jalan, Mark keluar dari Harvard Connection dan mengajak Eduardo untuk mengembangkan situs yang baru dengan menampilkan fitur teman, foto, dan profil setiap akunnya. Dan seluruh aktivitas sosial di kampus dipindahkan secara online. Mark mengajak ke Eduardo karena butuh modal untuk menyewa server dengan pembagian bagi hasil 70% untuk dirinya dan 30% untuk Eduardo yang menyumbangkan $1.000 dan dijadikan Chief Financial Officer atau CFO yang bertugas dengan pengadaan pendanaan, pembelanjaan, dan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Suatu hari, ketika Mark di ruang komputer, ia didekati Dustin yang naksir sama Stephanie. Ia menanyakan apakah Stephanie sudah punya pacar, suka berjalan dengan siapa, kalau tidak punya pacar, apakah dia sedang mencari pacar atau tidak. Mendengar pertanyaan Dustin membuat Mark mumet dan menjawab tidak tahu. Tapi setelah itu, dia mendapat ide untuk menambah fitur ke dalam situsnya. Lalu ia bergegas keluar. Setibanya di rumah, ia langsung membuka laptop dan menambahkan fitur status agar teman di Facebook seluruh dunia mengetahui status masing-masing akun. Setelah itu, Mark merasa fitur-fitur dalam Facebooknya sudah lengkap, ditemani sang CFO Eduardo di Facebook, kemudian di-launching ke publik. Tak berapa setelah The Facebook launching, langsung menjadi viral. Semua orang di Harvard pun menggunakannya, membuat nama Mark dan Eduardo ikut terkenal, menjadi pujaan para wanita. Seperti kedua cewek ini, Christy dan Alice, yang ngebet banget sama Mark dan Eduardo. Adegan beralih ke sebuah klub, di mana di situ ada Mark dan Eduardo yang habis happy dengan Chrissy dan Alice. Di sana juga ada Erika, sang mantan Mark. Lalu Mark menghampiri dan mengajak Erika untuk ngobrol empat mata. Namun Erik menolak karena dirinya sedang bersama teman-temannya. Disaksikan oleh teman-teman Erika, Mark minta maaf atas kejadian tempo hari yang telah menjelekkan Erika di tulisan blognya. Namun Erika tak mempedulikannya. Meskipun sekarang Mark sudah terkenal, ujung-ujungnya Mark pergi dengan membawa kekecewaan. Namun, pada suatu hari, ketika Eduardo berkunjung ke rumah Mark membicarakan perkembangan di Facebook, ia kaget karena menemukan surat pengaduan dan pengacara Cameron dan Taylor yang isinya menuduh Mark mencuri ide Cameron dan Taylor sebagai pencuri intelektual yang diubah dalam Facebook. Namun disangkal oleh Mark karena dirinya tidak menggunakan satu kode pun di Harvard Connection. Eduardo kecewa pada Mark karena tidak memberitahu dirinya bahwa ada tuntutan di Facebook, yang menyarankan kalau ada apa-apa, beritahu dirinya. Cerita berlanjut saat Mark membagi tugas untuk mengembangkan The Facebook dengan merekrut Christy sebagai publisitas dan humas, sedangkan Dustin sebagai kepala programmer. Kemudian mereka menemui Sean Parker, seorang milioner mempunyai situs musik gratis yang berminat mengembangkan The Facebook dengan bermodalkan mempunyai kedekatan dengan server lainnya. Sean memberi saran kepada mereka agar mempertahankan performa The Facebook yang baru 2 mingguan sudah meraup 75.000 anggota. Itu adalah keren. Tinggal memperluas publisitas agar pengguna The Facebook bertambah. Di akhir bicaranya, dia mengusulkan nama The Facebook dihilangkan kata The-nya sehingga namanya cukup Facebook. Just Facebook. Maka sejak itu, nama di Facebook dirubah menjadi Facebook. Sejak bertemu dengan Sean, sebetulnya Eduardo tidak senang karena sikap Sean yang angkuh dan penyuka obat-obatan. Namun, Mark menjelaskan bahwa Facebook harus dikembangkan bukan hanya dengan satu server, tapi dengan banyak server. Sean lah yang punya peluang karena Sean mempunyai kedekatan dengan pemegang server lain.
Berpindah ke California, di sana Mark yang khusus datang untuk mempublikasikan Facebook ke warga California. Ternyata Sun pun berada di sana bersama Sharon kekasihnya dan disuruh untuk tidur di rumah sewaan Mark. Di tempat terpisah, Cameron dan Tyler beserta tim dayung mengikuti Olimpiade. Dalam arena dayung mereka bersaing sangat ketat dengan tim Belanda, walaupun pada akhirnya tim Belanda yang jadi juara. Setelah mendapat piala kedua, ayahnya datang sambil mengucapkan selamat. Walaupun tidak juara, ayahnya bangga pada mereka karena jarak dengan pemenang sangat dekat. Lalu datang Ken Wright sebagai tuan rumah Olimpiade. Ken Wright mengabarkan bahwa putrinya di Amerika menyaksikan Olimpiade dayung lewat Facebook. Mendengar ucapan itu, Cameron dan Tyler terdiam. Setelah ayahnya pergi bersama Ken Wright, Tyler menyarankan kepada Cameron untuk segera melaporkan Mark ke pihak berwajib. Saran Tyler akhirnya diiyakan oleh Cameron. Got the freaking nerd. Berpindah ke adegan di mana Eduardo datang ke rumah sewaan Mark di California. Ia kaget karena yang membuka pintu Sun. Ia pun semakin kaget ketika Sun mengatur pertemuan di Clarion Capital dengan seorang miliarder bernama Peter yang akan menginvestasi dana di Facebook sebesar 2 miliar. Padahal dirinya lah yang seharusnya mengatur perusahaan. Dijawab oleh Mark, hal itu terjadi karena Eduardo datang terlambat. Lalu Eduardo mengajak Mark untuk bicara empat mata. Ternyata Eduardo tidak suka apabila Sun dipresentasikan bagian dari perusahaan yang dikelolanya. Mark menjawab, Sun dilibatkan dari perusahaan karena dia mempunyai koneksi dan pengalaman yang luas. Namun tetap Eduardo tak mau Sun dilibatkan dalam perusahaan. Kembali Mark menjelaskan bahwa Facebook sedang berkembang pesat sehingga membutuhkan banyak programmer dan dana. Sun mempunyai koneksi yang telah mengatur pertemuan dengan orang-orang yang akan menginvestasi dananya di Facebook. Namun tetap Eduardo tak terima sehingga terjadi perselisihan. Dari perselisihan itu, esoknya Eduardo mendatangi bank untuk membekukan transaksi Facebook. Sedangkan Mark ditemani Sun mendatangi kantor Peter. Saat bertemu Peter, ia menginvestasikan dananya sebesar $500.000. Namun yang aneh, setelah menerima investasi, Mark menyuruh Eduardo untuk kembali ke kampus paling tidak selama 1 semester. Dan dia menyuruh Eduardo kembali ke Facebook bertepatan dengan Facebook meraih 1 juta anggota yang akan dirayakan secara meriah oleh Peter. Singkat cerita, sejak setelah berdatangan investasi, kini Facebook berkembang pesat dan mempunyai server di seluruh penjuru dunia dan mempunyai kantor yang representatif. Namun di tengah kesuksesan itu, Mark terpengaruh oleh Sun dengan diam-diam menembak Eduardo dari Facebook. Hal itu diketahui Eduardo yang mendatangi Mark di kantor Facebook yang sedang siap-siap merayakan pesta meriah 1 juta anggota. Tiba di sana, Eduardo langsung menumpahkan kemarahannya pada Mark yang telah menembak dirinya dari Facebook. Dia berjanji akan kembali bukan untuk mengambil bagian yang 30%, namun mengambil semua kekayaan Facebook. Sepeninggalnya Eduardo, Sun menenangkan pegawainya. Dan tak berapa lama kemudian, pesta pun dimulai saat Facebook meraih anggota 1 juta. Mereka pun larut dalam kebahagiaan, namun tidak bagi Mark. Ia seperti sedih karena sahabatnya sekaligus pendiri Facebook, yakni Eduardo, sudah meninggalkannya. Kebahagiaan kru Facebook tumpah saat mereka berada di sebuah klub yang telah disiapkan Peter. Namun, tiba-tiba polisi datang menggerebek ke kamar Sun yang sedang pesta obat terlarang. Saat Sun menelpon Mark untuk minta tolong, Mark menolaknya. Si mana horeng. Si Mark ini pun menempak Sun dari Facebook dengan cara melaporkan kepada polisi bahwa Sun sedang berpesta obat terlarang. Sehingga di Facebook tinggal dirinya sendiri sekaligus menjabat sebagai CEO. Di tengah kesuksesan dirinya sebagai CEO, ia harus menghadapi pengaduan dari Eduardo dan trio Wek-Wek, yakni Cameron, Tyler, dan Divya. Namun persidangan itu dihentikan karena mereka menempuh jalan damai, dan Eduardo pun kembali ke Facebook sebagai CFO. Di akhir cerita, Mark membuka akun Facebook, lalu ia menautkan pertemanan dengan Erika, dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film The Social Network. Semoga terhibur, cerio, bye-bye.